Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sobat DJ Science. Jumpa lagi dengan saya, Adi Rahmat Iskandar, komentar di djscience.id, startup djscience.id. Oke, di pertemuan ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai seri menjadi programmer eh, dengan bahasa R ya, dengan pemrograman R. Oke, Sobat DJ, di pertemuan ini kita akan melanjutkan masih sekarang berarti di part 2 ya, di bagian kedua atau R lanjut. Kita dari mulai export data, CSV, Excel, kemudian eh, ada struktur kontrol yang belum kita bahas, jadi kita bahas dari mulai selection dan saat ini kita akan masuk ke dalam looping ya. Oke, apa itu looping? Looping itu adalah Eh, ini adalah bagian dari tiga struktur dasar yang ada di dalam algoritma ya. Jadi di pertemuan sebelumnya saya jelaskan ada yang namanya sequence, ada yang namanya selection, kemudian sekarang ada yang namanya looping. Looping ini bahasa kitanya, bahasa Indonesianya adalah perulangan. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan antara komputer dan manusia? Jadi kalau yang membedakannya adalah manusia itu cenderung bosan untuk mengulang data yang sama, apalagi datanya banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita disuruh menulis katakanlah, misalkan ada seorang mahasiswa dihukum oleh dosennya karena selalu telat gitu datang ke kelas katakanlah. Dia disuruh katakanlah nulis di buku, saya tidak akan telat lagi gitu ya. Mungkin karena 10 kali oke ya. Coba disuruh nulisnya sebanyak 100 kali gitu ya. Itu udah mulai bosan ya banyak. Apalagi 1000 kali gitu ya, apalagi 1 juta kali. Ini mustahil dilakukan oleh manusia dengan manual ya. Tapi kalau dengan komputer tidak ada masalah. Mau dilakukan perulangan 1 juta kali, 1 miliar kali, dia tidak akan bosan itu ya. Nah, looping ini sebenarnya di bahasa R ini kita akan bahas nanti ada looping menggunakan for. For ini biasanya looping untuk yang sudah diketahui. Kemudian ada looping dengan while. Nah, yang membedakan dengan while apa? Kalau while biasanya ini termasuk looping yang eh, dia bisa mengadopsi cara kerja yang dilakukan oleh si for. Tetapi biasanya nanti ada yang namanya implementasi dari inisialisasi atau pemberian nilai awal dan terminasi pemberian nilai akhir ya. Kita akan coba lihat nanti untuk contoh implementasinya. Kita langsung coba implementasikan Sobat DigiScience. Misalkan di sini kita akan menggunakan for dulu ya, menggunakan for misalkan saya punya eh, eh, kita akan mengulang sebanyak 15 kali, katakanlah for K, kita mulai dari 1 sampai 15. Jadi perintahnya sederhana ya. For K in 1 to 15, kemudian di sini perintahnya apa? Statementnya. Misalkan kita jika hanya ingin menampilkan counternya, pengulangnya, maka cukup menampilkan K-nya saja. Jadi membacanya gini. For ini adalah strukturnya, rumusnya. Jadi kalau menggunakan for itu for diikuti dengan ini namanya identifier. Jadi disebutnya kalau dalam algoritma itu adalah pencacah apa identifier. Ini tipe datanya biasanya kalau dalam programming yang prosedural itu harus tentukan ini adalah tipe data yang ordinal. Ya. Jadi nah, kemudian kalau di dalam R tinggal langsung tuliskan saja in ini kita sangat mudah ya dari 1 sampai 15 dituliskan ya. Kalau kita di Java biasanya katakanlah 1 tuh berapa gitu ya. Di Pascal 1 sampai kapan gitu ya. 1 sampai berapa gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita coba running, nah ini akan menampilkan hasil 1, 2, 3 ya seperti yang Sobat Digi saya lihat nih ya. Ini dia menghasilkan berarti apa? Di print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus sampai 15 gitu. Ya. Misalkan kita akan menambahkan satu perintah selain print K, katakanlah saya tambahkan statementnya adalah eh, digiscience.id, startup digiscience.id berkah ya. Misalkan ya. Kita coba eksekusi, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan menampilkan satu, jadi bacanya satu, kemudian
H ini kan diambil dari si counternya. K1, kemudian tampilkan lagi. Print startup djscience.id berkah. Kemudian K-nya kan 1 tambah 1, nambah lagi jadi 2 startup djscience.id berkah. Tambah satu lagi. Startup djscience.id berkah. Terus sampai ke 15. Jadi ketika udah 15 ditambahkan 1, oke, dibaca si komentar itu. Loopnya ini udah sampai ke 16, 15 tambah 1. Sedangkan di sini dibacanya adalah dari 1 sampai 15. Maka kondisi loopingnya akan berhenti ya, teman-teman. Nah, itu contoh implementasinya. Jadi sebenarnya di looping dengan di Basar eh, simple ya. Misalkan ada perintah yang lain yang bisa kita coba pakai. Ya, misalkan kita akan cobakan for katakanlah variabelnya yang lain. Sebenarnya variabel bisa terserah teman-teman. Tadi ya, misalkan saya pakai K, pakai I, pakai J di beberapa buku yang saya tulis, di buku programan yang saya tulis, alhamdulillah yang ditulis secara nasional ya di Indonesia, itu diterbitkan ribuan, mungkin ya teman-teman bisa cari mungkin ya di Gramedia atau yang lain. Ada dasar-dasar programan dengan .NET, ada menguasai programan berorientasi objek, ada eh, pemrograman framework dengan kode ignitor 4 ya, atau yang lainnya. Itu di sana sebenarnya banyak contoh yang saya gunakan, misalkan menggunakan i, menggunakan k atau yang lain, bebas variabel. Namanya variabel itu kan asal kita konsisten ya teman-teman. Misalkan di sini kita cobakan adalah ciri gitu ya, mengarang saja kok ciri gitu ya. Ya terserah teman-teman maunya apa gitu. Ciri misalkan katakanlah kita mulai dari 0 gitu ya, 0 sampai 10 atau sampai 15 silahkan ya. Misalkan di sini perintahnya kita ingin menampilkan katakanlah suatu perintah print, kemudian kita di sini pakai perintah ada yang namanya paste itu ya. Di situ ada, kalau kita di copy ya, copy paste. Cuma perintah di sini itu dia untuk menggabungkan seperintah karakter dengan variabel yang lain, misalkan tadi dengan numerik gitu ya. Misalkan katakanlah indexing sekarang, dalam aja ya, kalimatnya adalah, kan lagi nih ya, adalah, eh, kemudian di sini ciri ya yang kita ulang ya. Kita cobakan. Oke, di sini baca adalah indexing, oh, typo ya, sekarang. Indexing sekarang, indexing sekarang adalah ciri. Jadi ciri ini tadi untuk loopingnya ya, untuk loopingnya. Jadi indexing sekarang adalah eh, ciri itu kan ngebaca ke si 0 sampai 10. 0 sampai 10. Jadi artinya adalah yang ke 0 berarti ya. Kemudian indexing sekarang adalah 1 gitu ya. Indexing yang sekarang adalah 2. Nah, tadi kalau contoh di atas apa? Contoh di atas tadi itu cirinya kan menggunakan ini teman-teman ya. Menggunakan eh, dia menggunakan print. Ya, tadi yang saya demakan itu menggunakan print ya. Menggunakan print. Nah, contoh yang di sini ada perintah tadi reserved namanya paste itu ya. Oke, misalkan kita akan coba yang lain, teman-teman. Katakanlah kita akan melakukan looping untuk contoh yang lain. Misalkan untuk mungkin nggak ada looping yang lain mungkin. Karena di dalam if juga kan minggu yang lalu kita bahas ada if, ada if yang lain itu namanya branching if gitu ya. Misalkan kita cobakan nih for kita akan looping katakanlah ini menggunakan J gitu ya. J in katakanlah 1 sampai 15. 1 sampai 15. Kemudian kita looping lagi for K katakanlah ya. For K in katakanlah 1 yang ke 1 sampai ke J tadi gitu ya. JK ya. Misalkan kita akan coba sekarang menggunakan katakanlah ada yang namanya suatu reserved baru, jadi namanya cat ya. Cat ini sebenarnya hampir sama dengan fungsi print ya. Jadi kalau print tadi kan perintahnya itu dia dieksekusi pindah baris gitu ya.
ini yang sangat berbeda ya. Tiap programming bisa punya aturan sendiri. Kalau di Pascal kan write itu memang ke pinggir. Write line, ln itu dari line baru pindah ke bawah itu ya. Kalau di C, di bahasa C sebelumnya kita kenal ada yang namanya di C++ juga ada yang backslash n gitu ya. Jadi sebenarnya ada bahasa pemrograman yang hampir sama tadi yang bisa diadopsi juga. Misalkan di sini eh, cat kita akan ambil katakanlah untuk si K ya, variabel K. Kemudian katakanlah CAT, cat, dia akan mengambil untuk backslash n ya. Jadi nanti dia akan mengambil counter angka, tetapi katakanlah si angkanya dibatasi, katakanlah sebentar, kita coba lihat saja. Oke, ketika kita eksekusi, eh, ini tampil angka yang cukup bagus ya, seperti apa tuh partnya segitiga atau partnya piramid gitu ya. Jadi kalau kita baca, kita akan mendeklarasikan suatu variabel yang pertama adalah J. J ini dia punya, kita akan counter dari 1 sampai 15. Oke, 1 sampai 15. Kemudian di looping yang kedua, kita menggunakan namanya looping menggunakan K. K ini dibaca dari satu sampai ke J. Jadi kalau misalkan J-nya 1 dibaca, ya berarti 1 yang di loopingnya. Kemudian ketika J-nya 1 tambah 1 2, berarti, nah, cat ini dia di baris yang sama nih, 1 2. Nah, kemudian backslash n dia pindahkan ke baris bawahnya. Sudah beres. Oke, looping yang ketiga tampilkan 1 2 3 gitu ya. 3 tambah 1 4. Oke, berarti tampilkan 1 2 3 4 dan selanjutnya sampai ke indeks yang sampai ke batas counter yang terakhir yaitu 15. Jadi di sini 1 2 3 terus sampai 15 ya. Oke, saya harap Sobat DigiScience bisa paham, nanti bisa dicobakan untuk data yang lain. Ya. Jadi tadi penggunaan cat ya. Jadi teman-teman silakan dicobakan saja. Kalau menggunakan print bagaimana gitu. Misalkan menggunakan print, ada yang apakah hasilnya beda gitu. Coba teman-teman bisa dicobakan saja. Nah, oke, ternyata menggunakan print, dia hasilnya menjadi seperti ini. Dia hanya menampilkan, coba lihat ya teman-teman, ini kan tadi kita mulai bacanya nih. Uh, Dia hanya menampilkan satu ya. Satu, ketika satu, karena backslash n, otomatis dia enter ya. Di sini ada space untuk yang enternya. Kemudian dua, satu, dua, ngeblok dia. Kemudian tiga tadi, satu, dua, tiga, ngeblok ya. Kemudian empat, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya sampai 15 itu ya. Ya, kalau misalkan coba dibalik, silakan dicoba-coba teman-teman ya. Tadi kalau kita menggunakan cat, dia asumsinya kalau di Pascal, jadi teman-teman yang pernah belajar bahasa Pascal, bahasa Pascal itu menurut saya bahasa yang paling apa, paling mudah, eh, bahasa programming paling mudah awal yang pernah saya pelajari ya. Tapi yang saya lihat itu pun banyak juga diimplementasikan ya, termasuk di perguruan tinggi yang bereputasi sangat baik di Indonesia atau termasuk berapa ratus perguruan tinggi terbaik dunia juga ya seperti ITB ya. Saya lihat dia tidak mempermasalahkan programmingnya mau apa gitu ya. Dulu ketika saya lupa, ketika saya tes di pascanya di informatika ITB itu kalau nggak salah tesnya ya terserah, bisa bisa ngoding nggak, misalkan katakanlah hanya selection, katakanlah hanya sorting sederhana, mau menggunakan Pascal silakan, menggunakan C silakan. Jadi sebenarnya di coding itu tidak ada masalah teman-teman. Ketika kita sudah bisa, ke yang lainnya itu akan sama. Cuma memang beberapa bahasa kekinian ini seperti R menurut saya sangat 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 enak ya. Kalau kita misalkan di Pascal buat script untuk grafik itu banyak banget lain itu ya. Tapi kalau kita dengan bahasa R ini, salah satunya di pertemuan awal ya saya demokan bagaimana cara kita membuat histogram, sangat sederhana gitu ya. Bagaimana kita melakukan dataset yang sudah ada ditampilkan, itu sederhana ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk bisa nggak untuk si eh, POR ini mengambil data dari yang lain. Katakanlah kita menggunakan list, menggunakan vektor, atau yang lainnya bisa nggak? Bisa. Jadi di vektor ini
looping ini misalkan kita loop, kita cobakan untuk case yang dengan vektor itu ya. Misalkan ambil saja kita punya variabel yang namanya variabelnya maunya apa tadi teman-teman ya. Terserah sebenarnya variabel itu. Dia itu ya. Kok dia gitu ya. Ya asal jangan variabel itu gini teman-teman. Nggak boleh ada yang namanya reserved word. Itu artinya kata cadangan yang sudah ada di dalam bahasa programan tersebut. Kalau misalkan di Pascal itu write line, for, ini sama dengan are itu dihindari itu. Kecuali ini dia udah ada tuh. Tapi kalau dia kan nggak ada. Dia itu apa? Kalau di bahasa Indonesia kan ya dia, si dia itu ya. Misalkan dia kita isi dengan vectors, ya ini adalah datanya vektor, misalkan angkanya ngarang sajalah. Ada 4, ada 7, kemudian ada 10, ada 25, misalkan ya, ngarang saja. Kemudian kita tambahkan for, katakanlah, kita ulang dari C, katakanlah in, tadi si dia, in dia, kemudian kita di sini akan menambahkan, katakanlah, kita coba dulu tambahkan. Misalkan kita punya variabel baru namanya hasil ya. Hasil misalkan kita isi dengan 0. Kemudian di sini for J tadi si hasilnya kita akan isi dengan hasil plus I gitu ya. Jadi I-nya berapa tadi? Jangan satu ya teman-teman. I. Jadi kalau I ini, kalau counternya tadi di yang pertama, berarti I-nya di next yang satu, kedua, dan kedua, ketiga, ketiga, keempat, keempat gitu ya. Nah, kemudian katakanlah kita akan tampilkan di sini, kita tampilkan, sorry, sebentar, menit ya. Oke, kita coba langsung aja Kak. Oke, misalkan kita langsung tambahkan dulu, katakanlah print, katakanlah dimasukkan, ini berarti variabelnya tadi apa? Yang kita gunakan J ya, for J. Kemudian kita akan tambahkan lagi, katakanlah print, kemudian paste, tadi udah kita bahas. Kemudian perintahnya di sini katakanlah hasilnya adalah kemudian isi dengan hasil. Oke. Kemudian oke, kalau penuh berawal secara otomatis akan nutup ya di R itu ya, sama dengan di Python, sama dengan di .NET, di Java menggunakan NetBeans ya. Ya otomatis kalau dia ada kurawal awal, ada kurawal akhir ya. Kita akan cobakan. Oke, sorry, objek I no found. I-nya dari mana? Ya, karena kita tidak menggunakan I. Kita tidak menggunakan I. Oke, kita menggunakan apa? J ya. Oke, jadi gini, dia ketika dieksekusi, teman-teman bisa dilihat ya, ini hasilnya dia vektornya kan ada 4 ya. Vektornya ada 4. Dia di sini kita lihatnya ada 4. Dia nama variabelnya dia ada 4, datanya ada 4, nilainya value-nya ada 4, 7, 10, 25, tipenya numerik ya. Nah, kemudian ketika hasilnya dieksekusi, berarti dia hasilnya adalah 4 itu ya. Nah, kemudian coba lihat di sini, teman-teman. Pertama, kita akan ini namanya inisialisasi ya. Inisialisasi itu sebelum ada variabel yang digunakan di proses selanjutnya, kita kasih apa istilahnya requirement awal gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan kita berhubungan dengan penjumlahan, maka biasanya secara default si angka awal itu kita isikan dengan 0 kan. Penjumlahan dikalikan dengan berapapun kan tidak akan berpengaruh dengan 0 ya. 1 juta tambah 10 juta, 11 juta kali 1 miliar, tambah 1 miliar tambah 0 ya bilangan itu sendiri itu ya. Itu requirement-nya, inisialisasi. Kalau misalkan kita ingin punya data untuk requirement awal perkalian, kita kalikan dengan 1 ya. Karena bilangan berapapun dengan bilangan 1 bilangan itu sendiri itu ya. Dan jangan kebalik misalkan kali dengan 0 itu ya. Datanya jadi 0 ya. Oke, kita lihat di sini. Ketika tadi kita deklarasikan suatu variabel dia, tipenya ini ada variabel vektor, ini adalah vektor tipe datanya.
Datanya tadi ada 4, 7, 10, 25. Kemudian hasil kita diinisialisasi dengan 0, diisikan dengan 0. Kemudian kita punya juga looping yang kedua. Sorry, kita punya looping. Namanya ini adalah variabelnya, ada pencacah counternya. Namanya J, in dia. Berarti si looping ini ngebaca di dia ini ngebaca di vektor hanya ada 4 data. Isinya 4, 7, 10, 25. Nah, kemudian hasilnya adalah hasil tambah J tadi ya. Karena hasilnya di inisialisasinya 0, tadi saya sampaikan. 0 tidak mempengaruhi penjumlahan kan. Jadi 0 tambah J. Awalnya 0 tambah 4, 0, 4 nih di sini nih, 4. Kemudian dia menampilkan apa? Print J. Print J itu berarti untuk apa? Untuk counternya kan ya. Nah, kemudian print paste tadi ya, kita udah bahas ini untuk apa? Menggabungkan dari si karakter dengan tipe data yang lain, misalkan numerik ya. Hasilnya adalah hasil. Hasil tadi berarti nih. Kalau di sini 4, berikutnya kan looping yang kedua itu 7 tuh. 4 tambah 7 jadi 11 akhirnya ya. Oke, hasilnya ada 11. 11. Nah, berikutnya adalah ditambahkan lagi. Berikutnya berapa? 10. 11 tambah 10, 21 itu. Kemudian 21 di sini. 21 tambah terakhir 25. Hasilnya adalah 45. Oke ya. Saya yakin teman-teman sobat desain paham ya untuk sampai sini ya. Oke. Oke, jika ada pertanyaan sebenarnya di DigiScience itu teman-teman bisa kita komunikasi ya. Di kelas premium itu ada kelas pendampingan dengan instruktur ya. Tapi kalau di kelas yang berbayar, gimana nih kalau ada kendala, misalkan Pak mau nanya-nanya, ya sebenarnya insya Allah kita akan coba bantu jawab ya. Silakan mungkin teman-teman bisa ada kontak kita di sana ya di DigiScience ya. Silakan nanti. Oke, selanjutnya, misalkan tadi sudah kita coba dengan vektor ya. Gimana kalau misalkan kita coba dengan list itu ya? Nah, kita coba dengan list. List, oke, sudah kita bahas listnya ya. Misalkan isinya adalah, kita coba aja box. Box sudah ada ya variabel ya. Hmm. Isinya adalah persegi gitu ya, ngarang saja. Persegi diisi dengan list, kemudian list itu terdiri dari data vektor. Misalkan nilainya sudah ada 2, kemudian 4, kemudian 7, kemudian 10. Oke, ini ngarang saja datanya. Kemudian kita juga punya data di contoh yang sebelumnya, katakanlah dulu sudah kita bahas mengenai apa tuh dari dataset, ada menggunakan iris, ada menggunakan mtcars gitu ya. Kita coba menggunakan mtcars juga, menggunakan mtcars, kemudian koma misalkan kita isikan di angkanya adalah 76,45 katakanlah. Nah, kemudian kita lakukan untuk looping, kemudian for di sini katakanlah X gitu ya, X in persegi ya, persegi tadi datanya, data loopingnya. Kemudian di sini kita lakukan perintah katakanlah print X gitu ya, si X-nya kita print ya. Nah, kita coba eksekusi. Tadi kita punya variabel persegi, tipenya list. List ini terdiri dari ada 3 data ya, ada yang berisi vektor, isinya ada 2, 4, 7, 9. Kemudian ada yang dari dataset yang sudah kita pelajari. Saya menyadur dari referensinya Pak Mega Bagus Herlambang. Terima kasih Pak Mega nih. Pak Mega memang sangat, alhamdulillah sangat bermanfaat ilmunya ya, buat kita para belajar dulu di YouTube channelnya ya, di AI, di data science atau yang lainnya. Kemudian empty cars, kemudian misalkan ini data ya, data terakhir. Jadi ada 3 ya. Kita coba eksekusi, coba eksekusi. Oke, maka yang terjadi adalah kita coba perbesar. Nah, yang terjadi adalah gini. Pertama adalah persegi itu ketika di print dia menampilkan list untuk vektor. Jadi yang tampil itu adalah 2, 4, 7, 10.
Selanjutnya dia menampilkan list data untuk yang empty cars. Empty cars, silakan di pertemuan yang sebelumnya kita udah bahas mengenai data frame ya. Kita coba Mazda bla bla bla, ini ada data yang udah ada dari dataset. Kemudian terakhir adalah hanya menampilkan menampilkan dari si angka yang sifatnya floating point ya. Oke, misalkan selanjutnya sebenarnya kita bisa dilakukan proses untuk mengetahui katakanlah si panjang suatu data ya, panjang suatu data. Oke, misalkan kita akan mengujikan data, katakanlah tadi kita punya variabel, ada yang namanya dia, isinya adalah apa? Isinya adalah vektor. Misalkan kita akan cobakan for, kemudian kita akan coba katakanlah in dia, gitu ya. Kemudian kita akan print, tampilkan, gitu ya. Print, tampilkan, ya kita coba cetak, kita coba eksekusi ya. Yang terjadi adalah tampilkan, tampilkan, tampilkan gitu ya. Karena di data ini, di dia ini kan kita memiliki empat ya, memiliki empat data ya. Jadi ketika kita tampilkannya dalam berbentuk karakter, otomatis karakter ini yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya kita pun bisa menggunakan perintah yang lain, misalkan for in dia, for in satu, tekanlah ke length. Jadi length ini adalah teman-teman ini perintah ya untuk mencapai batasan constraint ya. Ini fungsinya sudah ada di Java, di R juga. R kan di developnya di Java kalau itu salah ya, bangunnya ya. Dia akan kebaca, kemudian dia itu ya. Kemudian kita coba tadi print, tampilkan gitu ya. Tampilkan. Apa yang terjadi adalah ya, sorry, for in. Oh, ini in apa nih? For i ya. Kalau in tadi tidak boleh ada variabel yang reserved-nya sama ya teman-teman. Reserved itu kata cadangan yang sudah ada. Sama. Dia menampilkan, tampilkan, tampilkan, tampilkan sebanyak 4 kali gitu ya. Oke. Misalkan kalau kita lihat untuk data tadi misalkan kalau kita coba cari length empty cards ya. Apa yang terjadi adalah 11 itu. Dia hanya menampilkan volumenya. Padahal tadi yang kita carikan katakanlah ingin mengetahui datanya gitu ya. Gimana nih supaya cara menampilkannya? Maka di sini kita bisa menggunakan yang sudah kita bahas juga. Di sini ada end rows ya, ada end row. Kemudian kita tampilkan empty cars ya. Kak, kemudian ada end call juga ya, ada end call empty cars. Oke. Jadi ada perintah untuk menampilkan end row, ada perintah untuk menampilkan end row ya. Jadi kalau misalkan kita tampilkan pakai perintahnya for katakanlah in satu sampai end row dari empty cars, eh, kemudian kita eksekusi perintahnya adalah print i gitu ya. Kita coba, maka dia akan menampilkan data yang sudah ada di empty card tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan yang kedua adalah looping dengan while. Tidak saya ini ya, teman-teman jangan lupa kalau untuk pembelajarannya bisa di-save juga ya, biar eh, datanya bisa dipelajari lagi nanti. Misalkan looping eh, DR, gitu ya, misalkan. Oke, kemudian kita akan coba menggunakan while ya. Nah, di while ini ada sedikit berbeda ya. Di while ini ada yang namanya inisialisasi, inisialisasi, inisialisasi,
ada yang namanya terminasi ya. Apa yang membedakan inisialisasi dan terminasi? Kalau inisialisasi itu adalah pemberian nilai awal. Ini adalah, tulis saja di sini, pemberian nilai awal. Kalau terminasi adalah, dia adalah kondisi untuk perintah untuk katakanlah mengeksekusi supaya kondisi looping jadi false. Awalnya kan true. Kalau kan selama true terus kan dia akan mengulang terus dia. Misalkan kita punya data nih, kita punya data katakanlah C atau misalkan D lah. D kita diisi dengan 0, kemudian kita ulang selama katakanlah D kurang dari 15, maka kita akan lakukan print, tampilkan si D-nya, kemudian print, katakanlah DigiScient, DigiScient.id valuable at Google Play Store, misalkan itu ya. Nah, kemudian di sini ada perintah D diisi dengan D tambah 1. Oke, nah ini teman-teman yang saya tadi sebutkan, ini adalah namanya, coba saya kasih komentar ya. Ini adalah namanya inisialisasi. Ya. Dan ini yang namanya terminasi ya. Jadi yang membedakannya apa? Karena si while ini berbeda dengan for, secara looping sama. Tetapi kalau misalkan dari proses pengulangan, while itu harus memenuhkan prerequisite-nya diulang dari mana gitu. Kalau Pong tadi beras ya 1 sampai berapa gitu udah. Makanya di looping bisa ada yang disebut dengan looping yang sudah jelas, istilahnya apa saya lupa lagi ya, dan looping yang masih maksudnya bisa berubah itu ya. Nah itu harus kita tentukan inisialisasi. Jadi kita akan ulang dari nol. D plus 1 ini penting. Artinya untuk menghentikan kondisi loopnya. Jadi kalau kita ada looping 15, selama katakan dibacanya dari nol, pertama, dia selalu dibaca nol. Tidak ada kondisi yang berubah jadi 1. 0 tambah 1, 1. Tambah 2, 3. Terus sampai tambah ke 14. Karena 14 adisinya kurang dari, tidak ada sama dengannya, berarti sama 14. Kondisinya harus stop kan. Nah, 14 tambah 1, 15. Kalau 15 berhenti gitu ya. Nah, ini kondisi nih, jangan hilang. Kalau ini hilang berarti lupa kita mencantumkan, berarti tampilannya akan looping terus ya. Kita coba eksekusi. Oops, sorry. Mungkin salah ngetik ya. Typo, print, kemudian oke. Terjadi adalah, nih ya, terjadi adalah eh beritanya tadi ya, file 0 dari 0 digicen.id available at Google Play Store. Jadi digicen.id sudah tersedia versi mobilenya, teman-teman bisa unduh, bisa belajar isinya ya, dimanapun bisa menyimak, bisa coding gitu ya. Apalagi di smartphone kita kan sekarang udah rata-rata lumayan ya dari berapa inch gitu. Jadi kalau kita coding ke handphone pun masih bisa running ya. Apalagi kalau kita di laptop di rumah, kalau di kantor ya nyaman dipakai laptop ya. Pakai PC ya. Nah, 0 di sender tadi available at Google Play Store, 0 tambah 1, 1 gitu ya. Dari mana perintahnya tambah 1? Dari mana perintahnya? Perintahnya ini. D tambah 1 gitu. Ya. Ya. Jadi dia eksekusi seperti itu ya. Jadi 2, digisign.id available at Google Play Store. 2 tambah 1, 3, digisign.id available at Google Play Store. Terus sampai 14. Kenapa sampai 14? Karena tadi datanya kurang dari 15. Kalau perintahnya kurang dari sama dengan 15, maka tentu dia akan sampai 15 ya, teman-teman ya. Ya, ini operatornya kan tadi kurang dari ya. Ini jadi sampai 15 tuh yang terakhir. Oke, itu contoh untuk penggunaan dengan while ya. Nah, kemudian selain menggunakan while, di dalam looping juga biasanya ada perintah yang dinamakan dengan
Udah kita simpan ya. Ping DR. Oke, kita looping DR. Sorry, filenya saya coba buat file baru dulu. Oke, misalkan kita punya data baru, katakanlah data barunya kita ada fungsi yang namanya break dan next ya, break dan next ya, kita akan cobakan. Eh, Misalkan kita punya suatu data, katakanlah masih dengan D tadi diisi dengan 0, kemudian kita baca while D kurang dari 15 tadi, kemudian katakanlah di sini kita berikan perintah eh, paste zero, jadi ada paste zero ya. Selain paste zero itu untuk apa sih? Ini bisa dibaca ya. Ini concatenate ya, vectors ya, after uh, converting to karakter ya. Jadi kita memberikan paste zero, kemudian eh, katakanlah apa perintahnya, contoh aja ya. Dari data tersebut adalah misalkan ini ya. Kemudian diisi dengan variabelnya apa? D ya. Diisi dengan D. Nah, kemudian sesudah D di sini, katakanlah kita ingin nanti ketika datanya diisi dengan katakanlah 11, dia akan berhenti gitu ya. Jadi kita pakai seleksi di sini I, D sama dengan 11, boleh dispasi, boleh digeserkan ya teman-teman, atau dirapatkan ya. Katakanlah di sini diisi dengan break. Break itu berhenti ya teman-teman. Nah, selanjutnya nanti ya tentu saja harus ada terminasi. Dia diisi dengan D tambah 1 ya. Oke, jadi perintahnya kita coba eksekusi dulu. Oke, jadi si datanya ketika dia sampai 11, tadi dia break ya. Jadi padahal kan si data tadi itu ada 15 ya. Nah, dia sampai 15, dia berhenti gitu. Nah, jadi kalau kita baca tadi, kita deklarasikan lagi, kita deklarasikan variabel D diisi dengan 0, ini adalah apa tadi? Sehingga teman-teman, inisialisasi ya. Terserah inisialisasinya mau diisi dengan berapa? Dari 0, misalkan dari 5, ya berarti dari 5 nanti isinya. 5 sampai 11 tadi ya. Kemudian dibaca selama D kurang dari 15, kemudian print paste zero, isi dari data tersebut adalah D. Nah, kemudian kita seleksi tadi ya. Kita ingin jika D-nya sama dengan 11, ini ada break, dia akan berhenti gitu. Artinya ya datanya udah beres gitu ya. Nah, selanjutnya D diisi dengan D tambah 1 ini perintah untuk terminasi ya, teman-teman ya. Itu contoh untuk yang break ya. Mungkin kita coba satu lagi yang next ya. Kita coba yang next. Tadi ada break, ada next ya. Kita cobakan. Misalkan kita punya contoh for i, katakanlah diisi dengan k in, katakanlah 1 sampai 15 juga. Contohnya. Kemudian kita akan seleksi, katakanlah jika tadi si K tersebut sama dengan 5, contohnya gitu ya. Oke, kita cobakan next, next, next. Kemudian dan kita tampilkan print I, print K. Oke, kita cobakan ya, teman-teman. Oke, jadi misalkan sini dia akan baca for K 1 sampai 15, oke dibaca nih 1 sampai 15 nih teman-teman ya, lihat 1 sampai 15. Nah, tetapi ketika katakanlah di kondisi if K sama dengan 5, next dia diloncatin tuh. Coba lihat teman-teman ya. 1 2 3 4 langsung 6.
ya next langsung print Kak, gitu ya. Nah, itu contoh penggunaannya. Jadi sebenarnya, kita bisa dicobakan nanti teman-teman ya di angkanya penggunaan print atau next ini. Oke itu, sobat DigiScience, silakan untuk, dicobakan, programnya. Kemudian, kalau teman-teman apa, mau mencobakan, silahkan untuk apa, untuk aplikasi ya, untuk aplikasi bisa akses di digiscience.id atau misalkan untuk eh, yang versi app-nya silahkan unduh di Google Play Store. Itu saja saya kira, mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan dan ada kehilafan. Terima kasih saya Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.